Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang receh dimanapun Anda berada, saya sedang memegang mesin ATM mini atau mini ATM atau EDC, dan ini keluaran dari Bank Bukopin. Saya untuk mendapatkan ini tentu butuh proses, dari mulai pendaftaran, kemudian mengisi formulir, kemudian di akhir mau mendapatkannya itu kita ada video call. Tentu teman-teman yang sudah memiliki ini tahu. Mesin ini sebagai alternatif terutama agen briling yang sudah mendaftarkan diri dan menjadi agen briling, tapi sampai saat ini belum mendapatkan mesin EDC BRI resmi. Untuk sementara sambil menunggu EDC yang dikasih dari Bank BRI, kita menggunakan ini dulu. Fungsinya sama dan tentu tidak menyalahi aturan, karena BRI sendiri tidak melarang untuk, sebetulnya sih kalau secara resmi memang harusnya sih dari BRI, dari EDC BRI. Tapi kita tahu proses untuk mendapatkan EDC dari Bank BRI itu tidak mudah. Karena tentulah kita harus mengejar target. Nah, tentu dari semua kita ini ada yang beruntung misalkan, ada yang belum beruntung. Nah, sementara solusinya adalah menggunakan mesin EDC dari Bank Bukopin ini. Mesinnya sama sebetulnya, Hijeniko, cara penggunaannya sama. Berjalan dengan waktu yang lumayan lama, saat ini banyak keluhan, terutama dari teman-teman agen, apakah dari agen briling atau dari yang belum briling atau yang non briling, banyak penolakan atau transaksi yang ditolak dari ATM, dari kartunya sendiri. Dengan banyaknya hal kejadian tersebut, saya cari-cari informasi kenapa ini bisa terjadi. ATM ada yang ditolak, ada yang tidak. Dalam sehari ada yang mungkin beberapa kali transaksi ATM BRI ditolak, disable katanya. Setelah saya cari informasi, mungkin ada keterangan resmi bahwa ATM ditolak itu bisa jadi karena katanya sih ada transaksi mencurigakan dari pemegang kartu, ada nomor-nomor PIN yang harus diperbarui, ada juga skimming katanya, penyalahgunaan kartu. Nah, kita kan nggak bisa suudzon kepada pengguna kartu. Masa setiap pengguna kartu yang ditolak lantas kita curigai, oh dia jangan-jangan melakukan penyalahgunaan kartu, kan nggak mungkin. Maka kesimpulan sementara bahwa mungkin ada sistem di bank yang untuk pengamanan kartu itu sendiri. Jadi bukan dari pengguna kartu kemungkinan dari sistem untuk mengamankan kartu. Atau barangkali banyak yang belum mengganti PIN secara berkala. Nah, ini juga saya sempat bertanya kepada pelanggan yang biasanya lancar, tiba-tiba pada waktu itu ditolak, disable, transaksinya nggak bisa. Terus saya tanya, Pak atau Bu, kira-kira udah berapa lama Ibu belum mengganti PIN? Oh, udah lama. Nah, itu bisa jadi udah lama. Saya sarankan silahkan hubungi ke bank terdekat, Bank BRI terdekat, atau kalau bisa coba di bank, di ATM BRI yang ada di bank. Nah, setelah saya cari-cari bagaimana nih solusinya, mudah-mudahan ada solusi yang bisa membantu orang yang mau bertransaksi ini meminimalisir kegagalan transaksi ini. Tapi sebelumnya like dan subscribe dulu ya. Nah, ini setelah saya lihat di menu pertama ya, untuk mencari solusinya, salah satunya
yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan adalah pada menu. Di sini kan ada menu. Oh, ini kameranya nggak terlalu jelas. Nah, pada menu ATM ini nomor 1 kita pilih. Kemudian biasanya kalau kita hendak melakukan tarik tunai, karena memang kebanyakan gagal transaksi atau ditolak transaksinya itu karena pada menu untuk tarik tunai kebanyakan. Kalau untuk transfer kita kan bisa, kalau ada Briling kita pakai Briling Mobile. Tapi pakai ATM ini juga bisa, mesin ini. Nah, untuk solusi penolakan atau gagal transaksi atau ditolak atau disable pada saat tarik tunai, ternyata saya coba untuk menggunakan menu yang bukan tarik tunai. Karena pada menu ini banyak sekali menu pada mesin EDC ini. Di sini nomor 1 nol info saldo, itu biasa tarik tunai nomor 1. Kemudian 2 transfer ke rekening utama. Yang ketiga transfer ke ATM. Di sini ke ATM selain bank Bukopin, selain bank mana saja bisa. Transfer ke rekening, kemudian pembelian dan seterusnya. Nah, cara untuk meminimalisir penolakan atau disable kartu, kita coba yang bukan menggunakan tarik tunai ini nomor 1. Tapi coba kita gunakan nomor 2, transfer ke rekening utama. Nah, ini saya coba banding-bandingkan dalam beberapa hari ini setelah menggunakan menu nomor 2. Alhamdulillah ada sedikit ya kasus ditolak. Tapi ada juga menggunakan nomor 2 ini, transfer ke rekening utama, masih tetap disable. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ya kita nggak ada wewenang untuk mengubah format tersebut, karena harus menggunakan BRI-nya sendiri. Mungkin untuk masalah cara mengaktifkan kembali ada di tayangan berikut. Insya Allah saya menyempatkan untuk membuat tutorialnya dengan sederhana. Nah, untuk sementara karena masalahnya adalah tarik tunai yang ditolak atau disable karena kartunya. Nah, sementara itu jadi kita coba tidak menggunakan tarik tunai, menu tarik tunai, tapi kita gunakan yang nomor 2, transfer ke rekening utama. Sama saja struknya, keluarnya sama. Jadi pound transfer, pun transfer dari nomor yang kartu punya ke kita. Jadi struknya sama nantinya. Intinya dia tarik tunai, dia juga tetap transfer ke kita. Nomor 2 transfer ke rekening kita, itu maksudnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir atau minimal paling tidak membantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kasihan pelanggan yang sudah siap-siap atau sangat membutuhkan dana cash dan kita ada fasilitas untuk mengeluarkan dana sesuai kebutuhannya. Ternyata kartunya ditolak. Nah, mudah-mudahan dengan menu ini menjadi salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi ya, salah satu solusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi untuk pengembangan channel ini tolong mohon subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.